Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Ini kisahnya keren banget teman-teman ya. Kisah tentang seorang pemuda desa yang bernama Jatmiko, yang mana ia memiliki keterbatasan fisik di bagian kaki ya teman-teman ya. Berasal dari sebuah desa, dia tinggal di sebuah bukit yang bernama Bukit Menoreh di daerah Kulon Progo. Waduh, misteri apa nih yang terjadi pada pemuda bernama Jatmiko ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Extreme, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Kisah pemuda pincang dari Bukit Menoreh. Sore itu, seorang pemuda bernama Jatmiko Worobondo berjalan terpincang-pincang sambil memegang besi dan memikul karung rongsok di pundaknya. Tubuh kurus miring, setiap melangkah menyusuri jalan berbatu di salah satu desa yang ada di Kulon Progo. Namun, tak seorang pun pernah memanggil nama aslinya. Bagi warga, dia hanyalah si pincang tompel. Memang, di pipi kiri Jatmiko tumbuh tompel besar berwarna hitam pekat, membuat wajahnya terlihat ganjil. Padahal, rahangnya tegas, hidungnya mancung, dan sorot matanya teduh. Seandainya tubuhnya normal dan wajahnya tanpa cacat, pastilah banyak gadis desa yang diam-diam memujanya. Tapi sayang, hidup tak pernah memberinya kesempatan itu. Pergi sana, borongsok, hardik Mbok Daliam sambil menutup hidung dengan ujung kerudungnya. Perempuan tua itu sedang memilah semangka di depan rumah. Wajahnya selalu berubah jijik setiap kali melihat Jatmiko melintas. Namun, Jatmiko hanya menunduk. Ia tak pernah marah, terus berjalan sambil mengeratkan pegangan karung di pundak. Sialnya, beberapa anak kecil yang sedang bermain kelereng langsung menoleh. Mata mereka berbinar jahil. Pincang, pincang, tompel, tompel. Begitulah ejekan mereka sambil berlari mengitari. Tiba-tiba saja, bruk, sebuah semangka berukuran besar yang sudah busuk dilempar Mbok Daliam tepat menghantam punggung Jatmiko. Buah itu pecah seketika. Daging asam dan berlendir berhamburan memenuhi baju lusuh Jatmiko. Kena, kapok, ejek anak-anak itu. Langkah Jatmiko berhenti seketika di tengah jalan, lalu tanpa sepatah kata kembali terpincang-pincang menuju jalan limit. Tujuannya jelas, ke atas Bukit Menoreh. Di sana berdiri sebuah villa yang sudah tertutup ilalang tinggi, dindingnya menghitam dimakan usia. Kaca jendelanya pecah berantakan, sementara pepohonan liar tumbuh memenuhi halaman. Tempat itu dikenal angker. 20 tahun lalu, 8 anggota keluarga pemilik villa tersebut ditemukan mati, mengakhiri hidup di dalam rumah itu. Dan sejak saat itu, tak ada warga yang berani mendekat kecuali Jatmiko. Pintu villa terbuka perlahan saat didorong. Bau tak sedap menyeruak menusuk hidung. Di sudut ruang utama itu, ada area yang cukup bersih, seperti sering digunakan. Jatmiko menurunkan karungnya, lalu berjalan menuju sumur tua di belakang villa. Katrol besinya sudah berkarat,
Suara tali timba bergesekan memecah kesunyian malam. Disitulah Jatmiko berwudu dengan khusyuk. Air sumur yang dingin membasahi wajahnya yang lelah. Setelahnya, ia kembali masuk ke dalam villa, membentangkan kain lusuh di atas kardus. Di area kecil yang bersih itulah dia mulai sholat. Gerakan Jatmiko tenang, lama dan hikmat karena hanya di hadapan Tuhan dia masih merasa jadi manusia. Selesai sholat, ia beranjak mengambil bungkusan nasi dalam plastik hitam yang tadi disimpan dalam karung rongsokan. Dia bersandar di dinding sambil makan dengan lahap, padahal hanya nasi dibungkus daun pisang dan lauknya tempe goreng, tapi baginya itu sudah sangat istimewa. Setelahnya, wajah Jatmiko mendongak menatap langit-langit villa yang semakin rapuh dimakan waktu. Hidup begini terus gak apa-apa ya Allah. Asal jangan sampai aku jadi orang jahat seperti mereka, gumam Jatmiko. Malam semakin larut dan malam itu adalah Jumat Kliwon, tepat melewati tengah malam. Tiba-tiba saja petir menggelegar keras menerangi seluruh villa sekejap sebelum gelap kembali menelan semua. Astagfirullah, aku wudhu lagi saja, gumam Jatmiko. Ia berniat hendak menunaikan sholat kembali, hal yang selalu dilakukannya ketika disergap rasa takut, lalu terpincang menuju sumur belakang. Baru saja Jatmiko meraih timba, suara perempuan terdengar. Tolong, jangan. Suara orang. Gumam Jatmiko tak percaya. Ia menoleh cepat. Wajahnya mendadak menegang. Pendengaran dan tatapannya dipasang jauh lebih tajam. Ampun, jangan tarik saya. Suara perempuan itu terus berulang, makin jelas tanpa pikir panjang. Jatmiko masuk kembali ke dalam villa. Dalam gelap, tangannya gemetar mencari sesuatu di sudut ruangan. Tak lama kemudian, ia menemukan besi panjang. Tidak boleh ada perempuan disakiti, geram Jatmiko. Lalu terbincang-bincang keluar, menyusuri jalan menurun di depan villa. Semakin lama, suara tadi semakin dekat, dan saat melewati tikungan, langkah Jatmiko mendadak berhenti, tubuhnya membeku di tempat. Dia melihat 7 laki-laki berdiri mengelilingi seorang perempuan bergaun putih kebiruan. Perempuan itu menangis sambil berontak. Lepaskan saya, jangan dibawa. Diam, bentak salah satu laki-laki berambut panjang sambil menarik paksa tangannya. Hei, jangan kasar sama perempuan, bentak Jatmiko, suaranya menggema. Sontak, ke-7 laki-laki itu menoleh bersamaan. Siapa kamu? Sentak salah satunya. Tidak penting. Kalau berani, sini lawan saya, sahut Jatmiko menantang. Padahal lututnya sudah lemas, lalu memberanikan diri maju selangkah dan mengayunkan besi itu ke udara dengan tangan gemetar. Lepaskan perempuan itu, atau saya keluarkan jurus, ancam Jatmiko. Kalimat itu keluar saja. Syukurnya ke-7 laki-laki itu percaya. Seketika wajah mereka berubah pucat pasi, matanya membelalak panik, saling pandang. Salah satu dari mereka lebih dulu mundur setapak sambil berteriak, ayo pergi, cepat. Ya, kalau terlambat kita nggak bakal bisa kembali. Yang lainnya langsung melepaskan begitu saja. Mereka menyusul lari tunggang langgang menembus gelapnya hutan, lalu lenyap begitu saja. Sementara Jatmiko masih berdiri mematung dengan nafas memburu. Belum sempat ia mencerna atas apa yang sebenarnya terjadi barusan, perempuan itu berlari ke arahnya, memeluk tubuhnya erat-erat. Mbak, jangan begini mbak, kita bukan murim mbak, tolak Jatmiko gugup sambil mendorong paksa tubuh itu menjauh, lalu mundur beberapa langkah sampai hampir terjatuh. Perempuan itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Maaf mbak, saya cuma takut dosa. Jangan malah nangis, ralat Jatmiko mendadak tak enak hati. Tiba-tiba ia merasa bersalah. Sebelah tangannya sibuk menggaruk tengkuk sendiri, sementara matanya melirik ke sana sini karena gugup. Lalu
Buru-buru ia mengalihkan pembicaraan. Kenapa malam-malam sendirian di tempat begini, Mbak? Rumahnya di mana? Sunyi? Ekspresi perempuan itu malah kebingungan. Jatmiko memberanikan diri lagi. Ya sudah, kalau begitu ikut ke tempat saya dulu aja. Nanti pagi baru dipikirkan lagi. Tatapan perempuan itu turun perlahan ke tanah, menatap Jatmiko dari bawah hingga atas, begitu sampai beberapa kali. Jatmiko buru-buru menambahkan, "Saya orang baik, Mbak. Sungguh. Tadi itu sebenarnya saya takut banget. Cuma saya kasihan sama mbaknya." Perempuan itu menatap Jatmiko jauh lebih dalam, lalu perlahan mengangguk. Akhirnya, mereka berjalan berdampingan, menembus dinginnya malam menuju villa. Di tengah kabut tipis yang mulai turun, menyelimuti jalan limit yang menjadi akses jalan masuk satu-satunya. Begitu sampai, Jatmiko melangkah lebih dulu sambil menoleh canggung. Ia mengerahkan jempolnya ke dalam. "Masuk aja, Mbak. Tapi hati-hati, lantainya banyak yang bolong." Perempuan itu menurut, ikut masuk perlahan. Pandangannya mengedar di tengah langkah, setapak demi setapak makin masuk. Tempatnya jelek, kalau hujan pasti bocor, tapi lumayan daripada di luar dingin. Ibu Jatmiko berusaha ramah ketika melihat ekspresinya. Perempuan itu hanya diam memperhatikan. Tatapannya kini mengikuti setiap gerakan Jatmiko, seolah sedang melihat sesuatu yang sudah sangat lama ia cari. Lalu dengan sigap, Jatmiko membentangkan beberapa lembar kardus bekas di lantai, meratakan permukaannya perlahan agar tidak terlalu keras untuk diduduki. "Silakan duduk, Mbak," pinta Jatmiko begitu selesai. "Terima kasih." Suara perempuan itu akhirnya keluar juga, membuat dada Jatmiko berdebar aneh. Namun justru buru-buru ia menjauh, duduk di dekat pintu. Ia kembali memegangi besi, takut kalau-kalau 7 orang pria itu tadi datang lagi. "Namamu siapa?" tanya perempuan itu tiba-tiba. Suaranya menggema lembut seperti semilir angin, memecah sunyi dan kecanggungan. Jatmiko menoleh cepat. Saya Jatmiko Wirobondo. Kalau mbaknya?" Perempuan itu diam beberapa saat sebelum menjawab. "Ratri." Jatmiko mengangguk, pandangannya kembali ke arah luar, memastikan keadaan aman. Ratri memandangnya cukup lama. "Kamu tidak takut mati?" Refleks Jatmiko menggaruk kepala. Ia menjawab jujur. "Takut, Mbak. Saya ini sebenarnya penakut." "Lalu kenapa kamu tadi menolongku?" tanya Ratri. "Saya itu paling gak tega, Mbak. Lihat perempuan disakiti." Jujur Jatmiko tulus, kemudian menunduk menjaga pandangan. Sementara Ratri terus memandang tanpa berkedip barang sekalipun. Waktu terus berputar. Berulang kali Jatmiko menguap, kelopak matanya berat, kepalanya beberapa kali terjatuh tanpa sadar, lalu tersentak bangun lagi. Ia tetap memaksa berjaga, sampai pada akhirnya menyerah juga. Bertepatan dengan itu, tatapan Ratri berubah sendu. Ia perlahan berdiri, gaunnya berkibar-kibar saat berjalan mendekati Jatmiko. Perlahan ia berlutut, tangannya terangkat hendak menyentuh wajah pemuda itu. Namun, astagfirullah, "Jangan pegang, Mbak," pekik Jatmiko yang tiba-tiba membuka mata. "Mbak, jangan macam-macam, Mbak. Nanti kalau ada setan lewat, saya bisa ngawur, Mbak," tambah Jatmiko lagi, lalu bergeser menjaga jarak aman. Suasana hening seketika, cukup lama. Tiba-tiba Ratri bertanya, "Kamu punya keinginan yang belum tercapai?" Jatmiko membalas ketus. "Kok malah nanya begitu sih? Saya nanya, Mbak itu kenapa malam-malam ada di sini?" Kok dijawab. Sekarang malah saya yang ditanya. Kalau perempuan wajar, tidak mau belak-belakan. Tapi kalau laki-laki harusnya berani bicara. Tanggap Ratri matanya tanpa berkedip. Mata Jatmiko perlahan turun memandang kaki kirinya yang pincang.
Wajahnya berubah muram ketika tangannya menyentuh kaki kirinya yang kecil sebelah, lalu menyentuh tompel hitam besar di pipinya. Matanya mulai berkaca-kaca saat menjawab, "Kalau keinginan, saya itu cuma pengen jalan normal, Mbak. Sama tompel saya hilang. Ya tapi tidak mungkin kan? Kalau aku bisa membantu mewujudkan itu, kamu mau? Tawarati." "Ya nggak mungkin bisa dong, Mbak," tanggap Jatmiko, tapi ekspresinya tidak meremehkan. Justru sebaliknya penuh harap. "Mau atau tidak?" tegas Rati. "Ya maulah," Jatmiko menjawab asal ia menganggap semuanya cuma candaan. "Letakkan kakimu di pangkuanku," mohon Ratri, sambil mengubah posisi duduknya jadi bersimpuh. Dengan ragu-ragu dan canggung, Jatmiko maju. Ia melakukannya dengan bantuan kedua belah tangan mengangkat kaki pincangnya. Seketika, telapak lembut Ratri memegang betisnya, mulai mengurut perlahan. Sentuhannya lembut, telapaknya halus dan dingin menembus sampai ke dasar tulang. Beberapa detik kemudian, Jatmiko merintih sambil menggigit bibir keras. Urat di lehernya menegang, menahan sakit sampai di ujung limit. Mbak, sakit mbak, sakit mbak, krak, krak. Bunyi tulang bergeser terdengar jelas di dalam kaki itu. Jatmiko menjerit, tak kuasa menahan rasa sakit luar biasa. Beberapa menit kemudian, Ratri melepaskan tangannya. Jatmiko megap-megap menahan sakit luar biasa sambil kedua tangannya mengangkat kembali kaki pincangnya ke lantai. "Sekarang coba berdiri," suruh Ratri. Jatmiko menatap tak percaya, tapi patuh. Meski tubuhnya gemetar hebat, ia tetap berusaha bangkit. Dan seketika matanya membelalak melihat kakinya bisa lurus. Ia melangkah sekali, dua kali, lalu makin cepat mengelilingi ruangan. Benar-benar normal, walaupun belum sempurna. Jatmiko langsung menangis, membungkuk memegang kedua kakinya sendiri, lalu bersujud di lantai. Terima kasih Allah," ucapnya dalam sujud syukur. Ia lalu duduk, menoleh ke arah Ratri dengan mata merah penuh haru. "Sekarang cepat, bilang rumahmu di mana, Mbak. Besok pagi aku antar." Baru saja Ratri hendak membuka mulut, sayup-sayup suara gamelan Jawa terdengar samar dari luar villa. Denting bonang bertalu-talu, disusul suara kendang, lalu suara saron, kenong, gender, dan gong ageng mulai menggema bersamaan. Dan dalam waktu singkat, jaraknya semakin dekat. Jatmiko menoleh kasar ke arah luar. Sementara wajah Ratri mendadak pucat, matanya melebar ketakutan ketika suara gamelan semakin jelas dan dekat. Bersamaan dengan suara langkah rombongan besar sedang berjalan melewati lalang. "Siapa mereka, Mbak?" tanya Jatmiko menoleh ke arah Ratri yang sudah berdiri dengan ekspresi panik. Dia menatap Jatmiko dalam-dalam. "Kamu tidak boleh menyerahkanku," pintanya. Belum sempat Jatmiko mencerna, brak! Pintu depan villa terbuka dengan sendirinya oleh dorongan angin yang sangat kencang. Dan di luar sana berdiri belasan pria berpakaian ala kerajaan Jawa zaman dahulu. Mereka memakai beskap hitam berhias benang emas, tapi kain jarik gelap serta ikat kepala batik. Sebagian mengenakan topeng kayu menyeramkan dengan mata merah menyala. Di tangan mereka tergenggam berbagai senjata kerajaan. Ada tombak panjang bermata perak, keris berluk 9, pedang lurus berukir naga, panah beserta busur hitam, serta tameng kayu bundar berlapis kuningan. Beberapa membawa obor biru yang apinya tidak bergoyang meski diterpa angin kencang itu. Di belakang mereka, seorang pria tua berwajah garang memukul gong ageng. Suaranya menggema keras sampai membuat dinding villa bergetar. Tum. Dan di tengah para prajurit itu,
berdiri seorang laki-laki tua berjubah hitam panjang dengan kumis putih menjuntai sampai ke dada. Matanya tajam seperti elang. Di lehernya tergantung kalung manik kuno berwarna merah darah. "Kanjeng, Paduka harus kembali ke kerajaan," ucap lelaki tua itu berat dan penuh hormat. Namun Ratri justru mengisut, semakin mendekat ke belakang tubuh Jatmiko bersembunyi. Sementara Jatmiko sendiri yang masih gemetar cepat mengambil besi panjangnya. Meski takut setengah mati, ia tetap berdiri melindungi Ratri. Lalu dengan nafas memburu Jatmiko berkata, "Kalau mau macam-macam, lewati saya dulu." Besi panjang di tangannya diarahkan lurus ke depan. Meski jemarinya gemetar hebat, sorot matanya kali ini berbeda. Karena merasa hidupnya berarti, ia berdiri melindungi seorang perempuan. Tak ada reaksi apapun. "Aku bilang, jangan ganggu perempuan," bentak Jatmiko lagi, suaranya menggema nyaring. Tiba-tiba angin kencang berputar masuk lewat jendela-jendela pecah keluar masuk. Akhirnya lelaki tua berjubah hitam itu maju 4 langkah. Dalam jarak yang dekat itu, ia menatap Jatmiko lama sekali. Tatapannya perlahan berubah aneh. Dia menyipitkan mata langnya, lalu justru mundur kembali selangkah. Sementara para prajurit di belakangnya saling pandang gelisah antara satu ke dan yang lainnya. Beberapa bahkan langsung menundukkan kepala. Sementara Ratri masih berlindung di balik punggung Jatmiko dengan nafas memburu karena ketakutan. Sementara Jatmiko sendiri mulai punya sedikit keberanian saat melihat mereka tidak menyerang. "Kalau mau bawa dia paksa, lawan saya dulu," gertak Jatmiko mendahului. Brak! Dia menghantam sisi pintu villa dengan besi panjang itu sampai debunya berterbangan. "Jangan kira saya takut ya," tegas Jatmiko lagi, sengaja tidak memberi ruang. Padahal kenyataannya ia takut setengah mati. Namun demi perempuan di belakangnya ia tetap nekat. Seolah tahu semua ketakutan itu, lelaki tua berjubah hitam itu akhirnya bicara. "Kau bahkan tidak sadar siapa dirimu sebenarnya." Maksudnya apa?" "Jangan mengalihkan perhatian," sambar Jatmiko, alisnya mengernyit bingung. Tatapan lelaki tua itu berubah sendu, berucap berat. "Tubuhmu itu sudah lama menjadi mayat." Ucapan tak disangka itu membuat Jatmiko tertawa sinis meski wajahnya mulai menegang. "Orang tua, bukan saya tidak sopan, tapi jangan ngawur kamu." Tanpa tersinggung, lelaki tua itu perlahan mengangkat tongkat kayu hitamnya. Di ujung tongkat itu tergantung lonceng kecil dari perunggu. Ia menggerakkannya 2 kali. Lalu tongkat itu diarahkan ke sisi halaman villa. Angin mendadak berputar kencang saling bertabrakan. Dan angin itu membentuk lapisan kabut putih yang perlahan membentang seperti layar bioskop berukuran raksasa. Perlahan muncul bayangan kejadian seperti film yang diputar. Mata Jatmiko yang menatap ke arah itu semakin menyipit bingung. Namun beberapa detik kemudian wajahnya membeku. Di sana Jatmiko bisa melihat dirinya sendiri. Tubuhnya kurus, kakinya pincang, karung rongsokan tergantung di pundaknya. Ia sedang berjalan tertatih di jalanan bukit saat senja hampir tenggelam. Jantung Jatmiko mulai berdetak tak karuan saat bayangan itu terus bergerak. Terdengar suara anak-anak mengejek dari kejauhan. "Pincang, pincang, tompel, tompel." Lalu bruk, buah semangka dilempar oleh perempuan tua, dan pemuda itu hanya diam sambil terus berjalan dengan wajah tertunduk. Tak lama kemudian, dari tikungan jalan bukit, sebuah motor melaju sangat kencang dengan sorot lampu jarak jauh yang menyilaukan mata. Tiba-tiba motor itu oleng dan brak!
tubuh Jatmiko terpental keras, karung rongsokannya terlempar ke udara, hingga akhirnya tubuh kurusnya mendarat keras, kedebuk, menghantam batu besar di tepi jurang. Krak! Suara tulang remuk terdengar jelas saat kepalanya rengkah seperti semangka busuk ketika menghantam batu. Tak terdengar suara rintihan, sementara darah mengalir deras membasahi tanah dan ilalang. Tidak, tidak, tolak Jatmiko sambil menggeleng kasar. Matanya membesar penuh ketakutan, nafasnya memburu, tapi itu belum berhenti. Dia kembali melihat. Langit berubah gelap, hujan deras turun disertai petir yang saling menyambar. Sementara tubuhnya yang sudah tidak bernyawa itu tergeletak di dasar jurang batu. Tak ada warga yang mencari, tak ada yang peduli. Sampai akhirnya hari demi hari berlalu, mayat itu perlahan membusuk di bawah semak liar. Lalat hijau berterbangan memenuhi tubuhnya, belatung merayap di wajah dan matanya, kulitnya mengelupas sedikit demi sedikit seiring proses pembusukan, dan akhirnya tinggallah tulang belulang di dasar jurang. Ting! Besi panjang di tangan Jatmiko jatuh ke lantai begitu saja. Tubuhnya mundur sempoyongan, wajahnya pucat pasi, suaranya bergetar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ratri hanya bisa memandangnya penuh iba. Sementara lelaki tua berjubah hitam itu kembali mengangkat tongkat. Lonceng kecil dari perunggu itu kembali berdenting seperti tadi, dan kabut layar raksasa hilang begitu saja bersama angin kencang saling tabrak. Jiwa yang terlalu kesepian seringkali tidak sadar kalau dirinya sudah mati, ucap lelaki tua itu dengan suara yang jauh lebih teduh. Mata Jatmiko berubah liar, meracau sambil menatap kedua tangannya sendiri. Tapi aku tiap hari cari rongsokan, aku makan, aku tidur, aku juga sholat. Karena kasihan, lelaki tua itu kembali menanggapi, itu hanya sisa ingatan yang terus kau ulangi karena jiwamu menolak pergi dari dunia. Kenyataan itu membuat tubuh Jatmiko semakin gemetar. Dia menoleh perlahan ke arah Ratri, suaranya makin gemetar berbicara. Jadi selama ini saya sudah mati? Tak ada jawaban, hanya suara ragam gamelan yang masih ditabu terdengar. Ratri perlahan mendekatinya, tatapannya begitu sendu, lalu dengan suara pelan ia berbisik, itulah alasan mereka takut padamu, Jatmiko. Jatmiko menatap dalam dasar mata Ratri. Dia masih belum paham sepenuhnya. Ratri melanjutkan, karena manusia biasa tidak mungkin bisa melihat kami. Jatmiko menoleh kasar. Ia menatap mereka yang berjajar di halaman dan baru menyadari tak ada satupun prajurit kerajaan itu yang memiliki bayangan, termasuk dirinya sendiri. Perlahan dia kembali menoleh ke arah Ratri. Matanya mulai merah berair saat bicara. Jadi selama ini saya... Kalimat terakhir itu tertahan di kerongkongan. Iya, kamu sudah meninggal, Jatmiko, bisik Ratri. Seketika tubuh Jatmiko mematung kaku, lalu sedikit demi sedikit ingatan lain mulai bermunculan di kepalanya. Suara orang-orang kampung, tatapan jijik anak-anak yang melempari dirinya dengan batu, malam-malam dingin saat dia tidur kelaparan di bekap kesepian yang tidak pernah selesai, padahal dia mati sendirian di dasar jurang. Pantas tidak pernah ada orang yang benar-benar ngomong sama saya, desa Jatmiko sambil tersenyum pahit. Matanya jauh menatap lantai. Ia teringat saat memulung orang-orang yang selalu melewatinya begitu saja, bersikap tidak melihat keberadaannya. Lalu ia teringat warung kecil dekat jalan pasar, tempat yang selalu didatanginya walaupun tak pernah bertemu dengan pemiliknya. Di sana
Seringkali ada nasi bungkus tergeletak begitu saja. Ia pikir dirinya membeli padahal tak pernah ada transaksi nyata. Ya Allah, berarti selama ini saya cuma arwah gentayangan. Ratap Jatmiko. Ia menutup mulut dengan kedua belah tangan. Ratri perlahan mendekat. Namun Jatmiko langsung mundur beberapa langkah kemudian berkata, Jangan dekat-dekat saya. Saya mayat." Ratri cepat menggeleng. "Tapi aku tetap mayat." Tambah Jatmiko putus asa. Dia berlari ke sudut ruangan, menyandarkan ujung kepala di dinding sambil menangis sejadi-jadinya. "Kenapa hidup saya begini? Sampai mati pun gak ada yang peduli." Ratap Jatmiko pilu. Tubuh Jatmiko jatuh berlutut di lantai. Tangannya mencengkram dada kuat-kuat. Bahu kurusnya bergetar hebat oleh tangis sambil meratap. "Apa saya seburuk itu? Apa saya sehina itu sampai mati pendada yang mencari-cari dan tidak ada yang mengurus? Jasadku tidak pernah dikuburkan." Sementara itu, suara gamelan di luar masih terus dimainkan berdentang, membuat suasana semakin pilu. Ratri perlahan ikut berlutut di depan Jatmiko. Gaun putih kebiruannya menyentuh lantai yang berdebu. Tatapannya begitu lembut. "Kamu salah, Jatmiko. Aku peduli," bisik Ratri. Kedua telapak tangannya yang lembut menyentuh kedua bau rapuh di depannya. Jatmiko perlahan mengangkat wajah. Matanya langsung menatap Ratri tanpa berkedip. "Saya baru pertama kali mendengar ada orang yang peduli sama saya," ucap Jatmiko. Perlahan kedua tangannya kembali menyentuh dada. Suara gong tiba-tiba menggema keras, disusul tabuhan gamelan yang kini jauh lebih cepat. Belasan prajurit kerajaan di luar langsung berlutut bersamaan. Kepala mereka menunduk dalam. Lelaki tua berjubah hitam itu ikut membungkuk hormat. Dengan nada suara berat penuh hormat ia bicara. "Gusti, gerbang alam sudah terbuka. Kita harus kembali sekarang." Ratri menggenggam tangan Jatmiko. Jarinya dingin seperti embun, sementara Jatmiko masih terduduk lemas dengan tatapan kosong. "Aku harus pergi," bisik Ratri. Suaranya kini berubah, tidak lagi terdengar seperti perempuan biasa, melainkan seperti seseorang yang sejak lahir terbiasa dihormati. Jatmiko mendongak, menatap wajahnya dan baru sadar kecantikan perempuan itu bukan kecantikan manusia biasa. Matanya terlalu bening, kulitnya terlalu putih memancarkan cahaya, dan aroma tubuhnya harum bunga sedap malam yang menusuk lembut ke dalam dada. "Pergi kemana?" tanya Jatmiko. Ratri tersenyum tipis. "Ke tempatku berasal." Bersama dengan itu, kabut putih di luar villa mulai bergerak membentuk pusaran besar. Di balik pusaran itu, perlahan terlihat gerbang raksasa bercahaya kemasan. Ukiran Jawa kuno memenuhi seluruh permukaannya. Sementara di kejauhan, tampak bayangan keraton besar berdiri megah di tengah lautan kabut. Sementara banyaknya prajurit kerajaan itu masih berlutut sambil menduduk hormat. Mereka menunggu dengan jantung berdegup kencang. Wajah lelaki tua berjenggot putih itu berubah gusar. Ia kembali berbicara. "Gerbang tidak bisa terbuka lama, Gusti." Pada detik genting itu, Ratri menggenggam tangan Jatmiko lebih erat. Tatapannya bergetar menahan sesuatu. "Mau ikut denganku, Jatmiko?" Jatmiko balas menatap wajah Ratri. "Aku ini bahkan sudah tidak punya dunia lagi. Kalau memang aku sudah mati, setidaknya biarkan aku ikut sama satu orang yang mau peduli sama aku." Kalimat itu membuat hati Ratri bergetar. Ia tersenyum manis cantik sekali. Akhirnya wajahnya yang selama ini suram tanpa senyum terlihat bahagia. Suara gong ageng mendadak menggema sangat keras sampai seluruh bangunan villa dan tanah bergetar hebat. Kabut putih di luar langsung berputar liar membentuk pusaran raksasa. Dar! Petir menyambar tepat di atas kepala
Dan dalam sekejap, jalan tanah berbatu di depan bangunan itu perlahan berubah ilalang, dan pepohonan liar menghilang. Lalu muncullah jalan panjang dari batu hitam mengkilap yang membentang lurus menembus kabut. Di sisi kanan kirinya berdiri obor-obor hijau menyala. Sementara jauh di ujung sana berdiri sebuah kerajaan raksasa yang megahnya sulit dilukiskan dengan kata-kata. Keraton itu menjulang di tengah lautan cahaya kemasan. Atap-atap joglo bertingkat bersinar dilapisi emas. Ribuan lampion melayang di udara. Kabut putih mengitari menara-menara tinggi yang dihiasi ukiran Jawa kuno. Jatmiko membeku, matanya perlahan membesar penuh takjub. Ia bergumam, "Ya Allah, tempat apakah itu?" Ratri menatap kerajaan itu dalam diam sebelum akhirnya ia berbisik, "Keraton Banjar Siluman, tempat para arwah yang tidak diterima bumi, namun juga tidak pantas masuk ke dalam kegelapan." Tubuh Jatmiko merinding hebat, namun jemari dingin Ratri terus menggenggam tangannya erat, memberi ketenangan yang tak bisa dilukiskan kata-kata. "Jangan takut," bisik Ratri lembut. Sebelah tangannya mengusap punggung tangan Jatmiko untuk mengikuti langkahnya. Seketika itu juga para prajurit kerajaan berdiri bersamaan. Brak! Mereka mengentakkan tombak ke tanah, lalu memberi jalan dengan kepala tertunduk hormat. Jatmiko semakin gugup. Seumur hidupnya, bahkan setelah kematiannya, tak pernah ada siapapun memperlakukannya seperti itu. Ratri mulai melangkah maju, dan perlahan Jatmiko ikut berjalan, masih sedikit terpincang-pincang di sampingnya, memasuki jalan batu hitam menuju keraton gaib itu. Setiap langkah Jatmiko terasa aneh, sangat ringan, seiring seluruh beban hidupnya satu persatu terlepas dari tubuhnya seiring keikhlasan itu datang. Tiba-tiba langkah Jatmiko mendadak berhenti. Matanya membelalak saat melihat kedua tangannya sendiri bercahaya samar. Ia buru-buru menyentuh kedua belah pipinya, dan seketika tompel hitam besar di wajahnya perlahan hancur menjadi serpian cahaya, menghilang tertiup angin seperti abu. "Tidak, ini mustahil," bisik Jatmiko. Ia menyentuh wajah berkali-kali, tapi tak ada lagi tompel yang selama ini membuat semua orang jijik padanya. Belum selesai keterkejutan Jatmiko, kaki kirinya kembali terasa hangat. Otot yang dulu kecil sebelah perlahan berubah jauh lebih sempurna. Tulangnya terasa kuat, dadanya membusung tegak, tubuh kurusnya berubah proporsional. Jatmiko menoleh ke arah Ratri. Apa yang terjadi sama aku?" Ratri menatapnya sambil tersenyum lembut dan penuh kehangatan. Ia berbisik, "Itu wujud aslimu, Jatmiko. Saat kebencian dunia luruh, jiwa akan kembali ke bentuk terbaiknya. Kamu tidak pernah buruk. Hanya manusia-manusia hina itu saja yang gagal melihat putihnya hatimu." Jatmiko tak bisa berkata-kata. Wajahnya memang benar-benar tampan, rahangnya tegas, hidungnya bangir, matanya tajam sekaligus teduh. Aura tubuhnya berubah gagah berwibawa, sampai Jatmiko sendiri nyaris tidak mengenali dirinya. Ia sampai berkali-kali memastikan menyentuh wajah dengan tangan gemetar. Ratri memandanginya lagi. Tatapannya dipenuhi rasa yang sulit dijelaskan. Lalu dengan suara lembut ia berkata, "Dan sekarang kamu pantas berdiri di sampingku. Bukan karena wajahmu berubah, tapi karena sejak awal hatimu memang paling bersih antara semua." Jatmiko hanya mengulas senyum tampan. Mereka terus berjalan, semakin dekat menuju kerajaan. Alam di sekitar berubah semakin indah. Langitnya bukan hitam malam, bukan pula biru siang, melainkan warna kemasan seperti senja yang abadi. Burung-burung putih berterbangan di udara sambil mengeluarkan suara merdu menenangkan hati. Sungai bercahaya biru terang mengalir di antara taman luas yang dipenuhi bunga-bunga asing berkilauan. Sementara
Hembusan angin membawa aroma melati dan sedap malam. Indah sekali. Lirik Jatmiko memandang semuanya takjub. Ratri meliriknya, memberitahu apa yang seharusnya. Tidak semua arwah mendapat kesempatan melihat tempat ini. Jatmiko balas menatapnya, tanpa berkata apa mengusap dada penuh rasa syukur. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan gerbang utama kerajaan dan Jatmiko kembali terpaku. Ratusan orang berpakaian adat Jawa kuno sudah berlutut berjajar panjang hingga ke dalam keraton. Kepala mereka tertunduk hormat. "Sendiko Dawu Gusti," ucap mereka bersamaan, dan gerbang emas raksasa perlahan terbuka. Saat itulah Jatmiko baru sadar pakaian lusuh pemulung yang selama ini melekat di tubuhnya telah hilang. Kini tubuhnya dibalut beskap hitam kemasan dengan ukiran naga di bagian dada. Kain jarik mahal melilit pinggangnya. Sebuah keris berlapis emas tergantung gagah di punggung. Rambutnya yang dulu kusut kini hitam rapi bergelombang sebahu. Aromanya harum semerbak. Ratri lalu menggenggam tangan perlahan. Mereka terlihat seperti pasangan yang serasi. Mereka berjalan memasuki pendapa utama kerajaan. Pendapa itu begitu luas dan megah. Tiang-tiangnya terbuat dari kayu hitam mengkilap sebesar pelukan 3 orang dewasa. Langit-langit tingginya menjulang penuh ukiran. Obor-obor biru menyala di setiap sudut ruangan. Aroma dupa dan bunga kenanga memenuhi udara. Sementara di ujung aula besar itu berdiri sebuah singgasana raksasa dari kayu cendana hitam berlapis emas, dan di atasnya duduk seorang lelaki tua berjubah putih keperakan. Mahkotanya besar bertata batu merah darah. Rambut panjangnya memutih hingga dada. Tatapannya tajam seperti mampu melihat isi jiwa. Namun di balik ketegasan itu ada kehangatan seorang ayah. Begitu lelaki tua itu berdiri, bruk, seluruh isi aula langsung berlutut bersamaan. "Kanjeng Prabu Maeswara Linggabuana," ucap mereka serempak penuh hormat. Jatmiko langsung gugup. Ia refleks ikut menundukkan kepala, hendak melakukan hal yang sama, memberi sembah dengan cara berlutut. Namun, "Tidak, kau tidak perlu berlutut di hadapanku." Suara berat sang raja menggema memenuhi aula. Jatmiko mendongak bingung. Sang raja mulai berjalan turun dari singgasananya. Setiap langkahnya membuat lantai pendapa bergetar halus. Suasana berubah sangat hening. Tak ada satu pun yang berani mengangkat kepala. Sampai akhirnya sang raja berhenti tepat di depan Jatmiko. Tatapannya menelusuri wajah pemuda itu lama. "Kau yang menolong istriku?" tanyanya tenang. Jatmiko langsung salah tingkah. Saya cuma tidak tega lihat perempuan disakiti," jawabnya sambil menunduk. Sang raja terdiam beberapa detik, lalu perlahan tersenyum tipis. "Bahkan setelah mati, kau masih memilih melindungi orang lain dibanding memikirkan dirimu sendiri?" Jatmiko terdiam, dadanya terasa sesak. Belum pernah seumur hidup ada seseorang bicara padanya dengan nada penuh penghargaan seperti itu. Raja lalu menoleh ke seluruh isi aula. "Kau yang menolong putriku?" tanyanya tenang. Jatmiko langsung salah tingkah. Saya cuma tidak tega lihat perempuan disakitin," jawabnya sambil menunduk. Sang raja terdiam beberapa detik, lalu perlahan tersenyum tipis. "Bahkan setelah mati, kau masih memilih melindungi orang lain dibandingkan memikirkan dirimu sendiri." Jatmiko terdiam, dadanya terasa sesak. Belum pernah seumur hidupnya ada seseorang bicara padanya dengan nada penuh penghargaan seperti itu. Raja menoleh ke seluruh isi aula. "Selama ratusan tahun, putriku menolak seluruh lelaki yang datang meminangnya." Sontak membuat seluruh tatapan penghuni keraton langsung menuju ke arah Ratri yang hanya bisa menunduk malu. Karena dia tidak mencari wajah tampan, tidak mencari kekayaan, tidak mencari kesaktian. Putriku hanya mencari seseorang yang tetap berbaik hati,
meski dunia berlaku kejam padanya. Hening. Lalu sang raja kembali menatap Jatmiko. Dan akhirnya, dia menemukan lelaki itu. Dari wujud seorang pemulung yang dihina manusia, sang raja lalu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Dan mulai malam ini, gong, suara gong ageng raksasa langsung menggema ke seluruh penjuru kerajaan. Tabuhan gamelan berubah semakin gagah. Aku menikahkan putriku, Gusti Ratri Kirana Dewandaru, dengan lelaki pilihannya, Jatmiko Worobondo. Sendiko Dawo, seru seluruh yang ada di aula. Ratusan prajurit mengentakkan tombak ke lantai bersamaan, sementara para dayang menebarkan bunga melati dari atas mendapa. Jatmiko membeku, matanya membelalak panik, tanpa sepatah kata sanggup keluar dari mulutnya. Sementara Ratri tersenyum malu sambil menundukkan wajah, pipinya merah cantik sekali. Malam itu juga upacara kerajaan digelar. Seluruh pendapa dipenuhi bunga melati, kenanga, dan sedap malam. Gamelan dimainkan perlahan. Tabuhan kendang menggema syahdu memenuhi langit kerajaan gaib. Para dayang berjalan membawa obor emas dan dupa harum, sementara Jatmiko duduk gagah di atas singgasana di samping Ratri. Tubuh Jatmiko kini dibalut pakaian kebesaran kerajaan. Beskap hitam kemasan menempel gagah di tubuhnya. Mahkota hitam berukir naga menghiasi kepala. Kalung giok tergantung di dada. Cincin naga emas melingkar di jari. Dia masih terlihat linglung. Sesekali menatap tangannya sendiri, takut semua itu hanya mimpi. Kenapa? Bisik Ratri sambil tersenyum. Jatmiko salah tingkah. Saya takut tiba-tiba bangun, terus balik jadi pemulung lagi. Jawabnya jujur. Ratri tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat indah. Perlahan, Ratri menggenggam tangannya di depan seluruh penghuni kerajaan sebagai penegasan status. Dirimu sekarang adalah raja yang dihormati langit dan bumi. Gaib Kakang Jatmiko Worobondo, ucap Ratri. Jatmiko menatap Ratri, lalu perlahan menoleh memandang seluruh aula kerajaan, dan semuanya langsung membungkuk hormat. Daulat Gusti. Sementara itu, di dunia manusia, beberapa hari kemudian, warga salah satu desa yang ada di Kulon Progo itu mendadak geger. Sekelompok pencari kayu menemukan kerangka manusia di dasar jurang dekat Bukit Menoreh. Tulang belulang itu tergeletak di antara semak liar dan batu besar. Di dekatnya terdapat karung rongsok yang sudah lapuk dimakan hujan dan waktu, serta sebatang besi panjang berkarat yang biasanya dipakai seorang pemulung pincang untuk menopang tubuh saat berjalan menuruni bukit. Dan dugaan warga mengarah pada satu orang, si pincang tompel yang hidupnya dirundung sial. Namun mereka semua tak pernah tahu bahwa arwah Jatmiko kini telah menjadi penguasa Karaton Banjar Siluman. Dia berdiri gagah sebagai raja di alam gaib. Di sisinya seorang perempuan cantik, seorang ratu yang benar-benar mencintainya, Gusti Ratri Kirana Dewandaru. Karena tidak semua orang yang menderita di dunia akan tetap menderita setelah kematian menjemput. Kadang seseorang dihina bukan karena dirinya buruk, melainkan karena dunia terlalu sibuk menilai rupa hingga lupa melihat hati. Dan seringkali orang yang dianggap paling hina oleh manusia justru menjadi sosok yang paling dimuliakan oleh alam yang tak terlihat. Sebab mulut yang gemar menghina mungkin akan lupa pada ucapan, tetapi ratapan hati yang terus disakiti selalu dicatat oleh langit meskipun ia telah mati. Selesai. Luar biasa kisah dari Jenar Moksa, bener-bener gak nyangka ya teman-teman ya. Jadi Jatmiko ini ternyata sudah meninggal di dalam kisah barusan ya. Jadi pada saat dia menjalankan semua
rutinitasnya sampai dengan dia membantu seorang wanita yang bernama Ratri itu, ternyata dia sudah meninggal dunia, dia nggak sadar. Berarti para pemuda yang menggeret-geret Ratri itu, ya itu jelas itu bukan manusia juga. Wah, tapi benar-benar menyentuh kisahnya, benar-benar menyentuh ya. Bagaimana seorang Jatmiko yang selama hidupnya sepanjang hidupnya dihina karena memiliki keterbatasan pada kakinya dan juga memiliki tompel di wajahnya. Bahkan ketika meninggal dunia nggak ada yang peduli, nggak ada yang tahu ya. Sampai dengan dia membusuk di dalam jurang. Tapi hatinya bersih. Wah, kata-kata terakhir dari Jenar Moksa nih keren banget ya. Jadi hati yang bersih, hati yang tulus, kebaikan itulah yang membuat dia berbeda ketika dia sudah berubah. Berubah tidak menjadi raga, berubah menjadi sukma, berubah menjadi arwah. Disitulah dia terlihat sempurna, luar biasa. Sampai pada akhirnya Ratri, putri dari kerajaan gaib, tertarik atau naksir lah ya sama dia. Sampai pada akhirnya dinikahkan di kerajaan gaib itu. Wah, luar biasa kisahnya ya. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruk. Tapi terlepas dari apapun teman-teman, tetaplah menjadi baik, tetaplah menjadi orang baik, tetap tebarkan kebaikan. Insya Allah kebaikan akan selalu bersama kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jenar Moksa atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga semua teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya. Jangan lupa, boleh juga dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam saya sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.